Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Awalia Rahma. Saya dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan mereaksi sebuah video karangan teman saya, Aziza Nur Fitriana, tentang puisi dengan judul Si Fermentasi Kedelai Teman Pagiku. Yuk kita lihat videonya. Si fermentasi kedelai teman pagiku. Sebuah perjalanan panjang dari fermentasi kedelai. Makanan tempo dulu yang sangat disukai. Kubuka bungkus daun pisang yang matang. Lalu kupotong tipis sambil membayangkan gorengan renyah yang nikmat. Tak lupa teman-temannya yang membuat rasa lebih bermakna. Bumbu-bumbu kesayangan, bawang halus, garam, dan taburan ketumbar. Aroma bumbu yang menyeruak memperburuk rasa lapar. Minyak panas yang mengepul beradu dengan embun pagi. Tempe siap direndam minyak panas di wajan. Kuseruput teh hangat namungan. Menunggu datangnya warna coklat pertanda matang. Kutiriskan hingga minyak menyusut. Tempe renyah dan gurih siap dimakan. Bisa kurasakan gurih dan renyahnya bumbu yang melekat. Tak lupa campuran si hitam manis dengan cabai bawang yang menambah selera makan. Terima kasih. Setelah melihat videonya, puisinya bagus. Bisa kepikiran tempe sebagai bahan puisi non-sastra. Dilihat dari sejarahnya, tempe cukup menarik. Saya lihat di sebuah artikel dari Belaga Indonesia yang ditulis oleh Sabrina Raini tentang perjalanan tempe dari karya sastra Jawa hingga jadi warisan budaya Indonesia. Dalam artikel tersebut, ada sebuah cerita di mana diambil dari Serat Centini, yaitu sebuah karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru pada abad 16 tahun 1814. Pada jilid 3 Serat Centini tertulis pertualangan Cebolang, seorang santri yang melakukan perjalanan bersama dengan teman-teman dalam perjalanan dari Candi Prambanan menuju Pajang. Cebolang singgah di Dusun Tembayat, Klaten, dan dijamu oleh Pangeran Bayat. Salah satu makanan yang disajikan adalah brambang jahe santen tempe. Hal tersebut bisa dilihat dalam kutipan brambang jahe santen tempe, asam sambal letokan. Sambal letokan adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar tempe yang telah mengalami fermentasi lanjut oleh masyarakat Jawa. Kerap disebut dengan tempe semangit, yakni tempe yang sudah disimpan beberapa hari hingga mengeluarkan rasa dan aroma yang khas. Lalu tulisan Yusri Fajar pada Sastra dan Kuliner dalam kajian Sastra dan Kuliner, Literary and Culinary Studies. Makanan dapat dilihat sebagai medium untuk membangun karakterisasi tokoh, identitas lokal dan nasional. Dari tokoh bisa digambarkan melalui kecenderungan melestarikan makanan berakar lokal dan nasional dengan cara memasak, menghidangkan, hingga menikmatinya. Namun dalam karya sastra bertema urban dan metropolitan, berbagai jenis makanan fast food bisa menggambarkan gaya hidup tokoh-tokoh hingga citra tokoh menjadi modern dan kosmopolitan. Nah, pada video Aziza ini bisa dikatakan dapat melestarikan makanan yang berakar lokal. Jadi di video Aziza, puisi Si Fermentasi Kedelai Teman Pagiku ini masuk dia ke sastra, karena di videonya itu
dia mendeskripsikan bagaimana cara memasak tempe, cara menghidangkannya, hingga menikmatinya itu ada dari bahasa-bahasa yang dia ungkapkan di puisinya. Nah, sedangkan tempe yang dia maksud di sini seperti judul si fermentasi kedelai teman pagiku. Jadi mungkin ceritanya si tempe ini selalu dijadikan sarapan untuk ia di pagi hari. Di videonya sih bagus, isi puisinya sudah bagus, nyambung dengan sastra dan kuliner. Kemudian untuk videonya itu suaranya itu agak berisik, jadi suara aslinya dia tidak terdengar begitu jelas, hanya kresek-kresek dari suara background dari dia gitu. Ya, itu saja reaksi dari saya mengenai video puisi Aziza. Terima kasih.